Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk hadir pada pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Idil Fizardi sebagai perwakilan kelompok 4 untuk memimpin presentasi kelompok kami yang berjudul Pendidikan Islam Klasik. Sebelum itu, perkenalkan teman kelompok saya yang bernama Melisa. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak teman saya Melisa untuk mempresentasikan isi makalah yang sudah kami buat. Untuk Melisa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa akan menjelaskan tentang pendidikan Islam klasik bersama teman saya Ijla. Pendidikan Islam sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan adanya dakwah Islam yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan itu pula, pendidikan Islam memiliki corak dan karakteristik yang berbeda sejalan dengan upaya pembaruan yang dilakukan secara terus-menerus pasca generasi Nabi. Pembaruan dalam Islam telah mengalami kemajuan yang sangat pesat pada zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Namun sayang, kemajuan tersebut tidak dapat pegang erat oleh umat Islam saat ini. Hingga pada akhirnya kemajuan dari dunia beratlah yang kini menjadi kiblat ilmu pengetahuan, padahal mereka bersumber dari khazanah ilmu pengetahuan dan metode berpikir Islam yang rasional pada masa klasik. Pendidikan dari segi bahasa berasal dari bahasa kata dasar didik. Pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran dan latihan. Pendidikan menurut istilah adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik kepada terdidik terhadap kemajuan jasmani dan rohani si terdidik menuju ke pribadian yang lebih baik, yang pada hakikatnya mengarah pada pembentukan manusia yang ideal. Islam adalah agama universal yang mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan yang sifatnya duniawi maupun sifatnya ukhrawi. Salah satu ajaran Islam adalah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan pendidikan, karena dengan pendidikan manusia dapat memperoleh bekal kehidupan yang baik dan terarah. Dalam pendidikan Islam, guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat sekaligus mulia. Dikatakan berat karena guru mengemban kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat guna melaksanakan fungsi pendidikan, memantau perkembangan kepribadian anak dari segala dimensinya, yang bertanggung jawab memberikan pelayanan yang baik, membangkitkan mereka dan mengangkat derajat mereka ke arah yang lebih baik. Pada masa klasik, pakar pendidikan Islam menggunakan kata al-madda untuk pengertian kurikulum, karena pada masa itu kurikulum lebih identik dengan serangkaian mata pembelajaran yang harus diberikan pada murid dalam tingkat tertentu. Pendidikan Islam adalah rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga terjadilah perubahan pribadi sebagai makhluk individual, sosial, serta dalam hubungan dengan alam, memerlukan metode-metode yang tepat dalam melaksanakan pendidikan. Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan klasik antara lain dialog, metode tanya jawab,
metode penumpamaan, kisah, hafalan, dan pembiasaan. Lembaga pendidikan Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mentransformasi ilmu pengetahuan. Di antaranya lembaga mencetak ulama besar pada masa klasik adalah Al-Sufah, Al-Azhar, dan Madrasah Nizamiyah. Pengembangan pendidikan Islam klasik. Sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, sebagai tanda datangnya Islam sampai sekarang telah berjalan sekitar 14 abad. Pendidikan pada periode klasik antara tahun 650 sampai 1250 Masehi, Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan prototipe yang terus-menerus dikembangkan umat Islam untuk kepentingan pendidikan pada zamannya. Nabi Muhammad sebagai seorang yang diangkat untuk menjadi pengajar dan pendidik. Di samping itu, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran-ajaran Quran. Dapat dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pengajar atau pendidik Muslim pertama. Pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, maka pemerintah Islam dipegang secara bergantian oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sistem pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dilakukan secara mandiri, tidak dikelola oleh pemerintah, kecuali pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang turut campur dalam menambahkan kurikulum di lembaga kutub. Para sahabat yang memiliki pengetahuan keagamaan membuka majelis pendidikan masing-masing, sehingga pada masa Abu Bakar pendidikan ini menjadi sangat penting, sehingga para ulama berpendapat bahwa mengajarkan Al-Quran merupakan fardu kifayah. Kan Islam di masa dinasti Umayyah, dengan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, maka mulailah kekuasaan Bani Umayyah. Pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah ini hampir sama dengan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada dinamika tersendiri yang menjadi karakteristik pendidikan Islam pada masa itu, yang dibukanya wacana kalam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dipahami dari konstruksi sejarah Bani Umayyah yang bersamaan dengan lahirnya. Hadir pula tentang polemik yang dari pembicaraan sehari-harinya. Baiklah, terima kasih Melisa. Selanjutnya saya sendiri yang akan melanjutkan presentasi isi makalah berikutnya. Oke, selanjutnya ada tokoh-tokoh pemikiran pendidikan Islam klasik. Yang pertama adalah Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Lahir pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau berasal dari keluarga miskin. Ayah yang mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan dalam pandangan yang dikutip oleh Mahmud dalam pendidikannya. Pemikiran pendidikan Islam mengatakan bahwa sentral dalam pendidikan adalah hati, sebab hati adalah esensi dari manusia. Menurut substansi, manusia bukanlah terletak pada unsur-unsur yang ada pada fisiknya, melainkan berada pada hatinya, sehingga pendidikan diarahkan pada pembentukan akhlak yang mulia. Pekerjaan yang paling mulia sekaligus sebagai tugas yang paling agung, seperti dikemukakan, makhluk yang paling mulia di muka bumi adalah manusia, dan bagian tubuh yang paling berharga adalah hatinya. Adapun guru adalah seorang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan serta mencucikan hati, sehingga hati itu menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mengenai materi pendidikan, Al-Ghazali berpendapat bahwa Al-Quran beserta kandungannya adalah merupakan ilmu pengetahuan
Al-Ghazali membagi isi kurikulum pendidikan Islam menurut kuantitas yang mempelajari kepada dua macam, yaitu yang pertama ada fardu ain, yaitu ilmu yang harus diketahui oleh setiap muslim yang bersumber dari kitabullah ilmu. Yang fardu ain adalah ilmu yang diperlukan untuk mengamalkan kewajiban. Yang kedua ada ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu cukup dipelajari oleh sebagian muslim saja, seperti ilmu berkaitan dengan masalah duniawi, misalnya ilmu berhitung, kedokteran, teknik, pertanian, industri, dan sebagainya. Baiklah, segitu saja presentasi kami. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena manusia tidak luput dari salah dan kurang. Terima kasih teman-teman dan Bapak dosen yang sudah ikut menyimak kelompok kami presentasi. Baiklah, saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.